Exit market sekarang, dunia bakal perang dunia ketiga. Gawat, kita masuk ke bear market. Nah, banyak grup ataupun orang yang menyarankan usernya untuk exit market. Ya, ada betulnya sih kalau kita exit market altcoin. Nah, kenapa? Seperti yang saya sampaikan kemarin di podcastnya Leon, karena altcoin sendiri rata-rata udah overvaluasi dengan revenue yang minim banget. Sayangnya, saya dihujat karena banyak yang masih denial. Tapi anyway, misalnya dua koin ini, koin pertama FDV-nya 2,2 miliar US dollar, tapi revenue-nya cuma 1,4 juta per bulan. Koin kedua, FDV ratusan juta US dollar, dengan revenue cuma 2,4 juta rupiah per hari. Jadi sangat make sense kalau exit market altcoin yang udah overvaluasi ditambah ada potensi resiko perang. Tapi gimana dengan kita yang di Bitcoin? Nah, kita bahas di video ini ya. Oh ya, buat teman-teman yang masih baru di channel ini, nama saya Angga Dinata. Saya ajarin Bitcoin mulai dari nol hingga aneka kungfu Bitcoin di belajarbitcoin.com. Nah, dengan aneka kungfu Bitcoin di belajarbitcoin.com, kita bisa mendapatkan passive income via kungfu Bitcoin dengan Bitcoin Cash Machine, Bitcoin DeFi Farming, dan Bitcoin Launchpad Farming. Kita bisa punya lebih banyak Bitcoin tanpa perlu deposit lagi, tanpa futures, via kungfu Bitcoin Backloan. Kita juga bisa identifikasi titik-titik penting di bull market, bull tip, dan bottomnya via Bitcoin Magic Lines, dan masih banyak lagi. Misi kita adalah outperform Bitcoin tanpa trading, semua dengan Netflix documentary style, dan ribuan member kita udah merasakan manfaatnya. Kalian bisa cek testimoni real kita di Instagram Belajar Bitcoin. Nah, kungfu kita udah proven pada ribuan member yang udah join di perguruan kita. Nah, sekarang let's dig in tentang Bitcoin dan perang. Hello, my fellow citizens of America and others across the globe. This is the Architect, speaking on behalf of Anonymous. 17 days remain until we release everything. Anonymous, ini adalah sebuah grup hacktivis. Belakangan mereka menerbitkan sebuah video yang mengklaim Amerika akan diserang oleh ally-nya atau kawannya dengan tujuan mengajak partisipasi perang di Timur Tengah. Tapi apa benar informasi dari mereka bisa dipercaya? Jawabannya belum tentu. Nah, yuk kita lihat beberapa data history yang berhubungan dengan klaim Anonymous. Yang pertama ada ancaman pada Donald Trump di tahun 2016. Mereka mengklaim punya dokumen yang bisa menghancurkan karier Trump. Tapi nggak pernah ada bocoran besar yang pada akhirnya terbukti. Kemudian juga ada ancaman ke Elon Musk dan Dogecoin di tahun 2021. Mereka membuat video mengkritik Elon Musk, tapi nggak ada aksi konkret yang menyusul. Banyak pihak yang menganggap ini cuma sekedar noise. Nah, mereka juga mengklaim punya bocoran data Jeffrey Epstein di tahun 2019 sampai 2020. Mereka mengklaim punya dokumen rahasia yang berhubungan dengan Jeffrey Epstein. Tapi faktanya nggak pernah ada dokumen baru yang benar-benar muncul dari mereka, dan kebanyakan recycle dari laporan media-media yang udah ada. Mereka juga pernah klaim punya kendali atas satelit NASA. Tapi NASA membantah total dan hingga hari ini nggak ada bukti akses atau kerusakan sistem satelit NASA. Mereka juga mengklaim Donald Trump akan dilengsarkan oleh CIA di tahun 2020. Tapi klaim ini nggak pernah terjadi dan nggak ada dokumen ataupun gerakan dari CIA yang mendukung klaim itu. Nah, Anonymous seringkali memanfaatkan isu yang sensasional dan sensitif untuk mendapatkan atensi massa. Nah, tapi di satu sisi yang lain, memang betul ada ancaman potensi perang dunia ketiga. Kali ini nggak main-main. Nah, apakah perang ini akan menjadi perang dunia ketiga? Bisa berpotensi jadi perang dunia ketiga kalau Amerika dengan sengaja atau nggak sengaja diprovokasi. That's why kita harus belajar dari sejarah. Nah, pada masa Perang Dunia Pertama, Amerika berpartisipasi setelah kapal Lusitania yang bawa ratusan warga Amerika ditembak oleh Jerman.
Total 1.196 orang tewas, termasuk 128 orang warga negara Amerika. Tapi ada teori yang menyatakan kalau Lusitania diduga membawa amunisi militer secara diam-diam, dan amunisi militer ini meledak. Nah, ternyata di tahun 2008 penyelam bawah laut menemukan sisa peti amunisi di reruntuhan kapal Lusitania ini. Ada dugaan nih kalau kapal ini memang sengaja diledakkan untuk memberikan dukungan publik Amerika agar Amerika bisa terlibat dalam perang. Oke, sekarang pada masa Perang Dunia Kedua. Awalnya rakyat Amerika menolak perang. Jadi siapa sih yang mau perang? Karena mereka masih trauma dari kekacauan di Perang Dunia Pertama. Tapi di 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika, yang peristiwa itu kita sebut dengan Pearl Harbor, dan menewaskan lebih dari 2.400 tentara Amerika dan banyak sekali warga sipil Amerika. Besoknya, Amerika langsung menyatakan perang pada Jepang, dan 3 hari kemudian, Jerman dan juga Italia menyatakan perang pada Amerika. Amerika resmi ikut dalam Perang Dunia Kedua secara penuh. Tapi ada teori lain nih yang menyatakan kalau FDR actually tahu kalau Jepang akan nyerang. Tapi informasi ini didelay atau nggak diteruskan agar rakyat Amerika setuju untuk masuk perang. Intelijen Amerika actually udah berhasil memecahkan kode Jepang atau disebut juga Purple Code. Tapi informasi ini nggak diteruskan lagi ke Pearl Harbor. Dan dokumen internal menyatakan FDR butuh alasan kuat untuk meyakinkan rakyat dan juga Kongres agar Amerika bisa masuk perang. Nah, di masa modern, di Perang Vietnam, USS Maddox dikabarkan diserang oleh kapal torpedo Vietnam Utara di Teluk Tonkin. Nah, Presiden Lyndon Johnson meminta Kongres untuk menyetujui resolusi Teluk Tonkin. Tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan militer Amerika di Vietnam. Tapi belakangan diduga USS Maddox nggak pernah benar-benar diserang. Tapi pemerintah Amerika tetap memakai dalam tanda kutip insiden ini sebagai alasan kuat untuk menginvasi Vietnam secara penuh. Nah, ketiga insiden ini disebut dengan false flag operation. Tujuannya adalah untuk memprovokasi publik yang awalnya nggak menyetujui perang menjadi pro perang. Nah, tentang sejarah uang Amerika, teman-teman juga bisa nonton sejarah uang Amerika yang ada di modul belajar Bitcoin. Sejarah uang Amerika itu unik karena udah cover full evolusi uang dari commodity money, dari teh, jagung, ke emas dan silver, kemudian ke fiat, hingga cypherpunk revolution seperti sekarang. Nah, tunggu, bukannya kita mau bahas Bitcoin nih, kok kita malah main sejauh ini? Ya, karena history rhymes. Kalau kalian baca feed di medsos, kalian bisa takut. Tapi kalau kalian baca buku sejarah, kalian akan takjub. Ternyata history always rhymes. Verdict saya, nggak akan ada perang dalam skala besar. Tapi tetap ada perang dalam skala yang lebih kecil-kecil. Tujuannya untuk kartu negosiasi negara-negara besar tentang tarif, surat utang, dan lain-lain. By the way, ingat gak teman-teman, makanan Bitcoin apa? Ya, makanan Bitcoin itu ada dua actually. Yang pertama adalah liquidity, yang kedua adalah kekacauan global yang sangat ekstrim. Nah, kenapa makanan Bitcoin adalah liquidity? Karena basically Bitcoin diciptakan sebagai hedge atas mata uang yang dicetak terus-menerus. Nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih detail, minggu lalu kita baru aja up modul baru yang judulnya dari mana datangnya harga Bitcoin di chapter 3.8 di modul utama belajar Bitcoin. Nah, singkatnya, underlying Bitcoin itu ya uang fiat. Uang fiat yang dicetak terus. Uang fiat nggak mungkin berhenti dicetak. Semua aktivitas bank komersial yang kasih pinjaman itu juga aktivitas mencetak uang. Pengeluaran pemerintah yang selalu defisit juga selalu ditutup dengan mencetak uang. Semua aktivitas yang berhubungan dengan perang, ya mencetak uang dengan gila-gilaan. Intinya, uang dicetak artinya liquidity up dan Bitcoin up. Ketika perang, uang akan dicetak dengan skala yang jauh lebih masif. Ingat, Bitcoin is a liquidity game. Perang itu menambah jumlah mata uang dengan sangat amat cepat. Karena pemerintah mencetak uang untuk biaya perang.
Kemudian bank sentral juga bisa menurunkan suku bunga atau malah melakukan quantitative easing, terutama kalau ekonomi melambat parah akibat perang. Investor juga pindah ke aset safe haven seperti emas atau mungkin sekarang Bitcoin dan memicu inflow yang sangat besar, atau mereka menggunakan strategi flight for safety. Misalnya teman-teman bisa lihat data ini. Pemerintah Inggris mencetak uang secara besar-besaran selama Perang Dunia Pertama. Ingat, makanan Bitcoin yang pertama adalah uang fiat yang dicetak terus-menerus, nggak peduli alasannya apa. Nah, makanan Bitcoin yang kedua, selain liquidity, adalah kekacauan global yang sangat ekstrim. Kenapa? Karena Bitcoin diciptakan untuk itu. Pada saat perang, maka akan terjadi pembatasan withdrawal mata uang fiat, dan mata uang fiat lokal akan hancur karena orang-orang mencari safety net. Juga banyak orang yang mengungsi ke negara-negara yang lebih aman. Tapi ingat, mereka nggak bisa bawa cash ataupun nggak bisa bawa emas. Anyway, mata uang fiat lokal mereka udah hancur kalau perang. Nah, pengungsi membawa Bitcoin sebagai aset yang portable. Terbukti di Ukraina, Uganda, Syria, dan banyak negara-negara lain. Ingat teman-teman, Bitcoin is your escape money. Bitcoiners masih bisa membangun kehidupan baru di negara lain karena punya aset yang portable dan diterima di seluruh dunia. Saya yakin pasti suatu hari kita akan membutuhkannya. Nah, Bitwise Asset Management menyatakan kalau geopolitik shock seperti konflik Iran dan Israel justru membuka peluang rally yang lebih besar buat Bitcoin. Dan ini berdasarkan pola historis. Jadi rata-rata harga Bitcoin naik 31,2% dalam 50 hari setelah 20 kejadian geopolitik besar sejak Juli 2010. So ini based on data, based on history. Nah, kalau pola ini berulang dan harga saat ini $107.000, ini waktu report ini dibuat ya, artinya Bitcoin bisa naik ke 140.000. Meanwhile, ada uang yang parkir sebesar 7,4 triliun US dollar di money market funds. Nah, money market fund ini adalah jenis reksadana yang tujuannya memberikan imbal hasil dengan resiko yang sangat rendah, tapi punya likuiditas yang tinggi. Artinya teman-teman, dana bisa dicairin kapan aja. Money market fund ini banyak dipakai oleh perusahaan dan juga individu untuk menyimpan uang sementara sambil menunggu peluang investasi yang lebih besar. Dan teman-teman harus ingat juga, uang itu harus bergerak seperti air. Nggak boleh diam di satu tempat. Uang yang diam di satu tempat akan tergerus oleh inflasi. Apalagi ada ancaman perang yang mendorong pemerintah untuk mencetak uang jauh lebih banyak. Boleh dibilang, ini adalah makanan simpanan untuk Bitcoin yang ready saat ini. Ibarat makanan, ini masih di kulkas. Nah, ada satu chart lagi yang mau saya tunjukin. Nah, ini adalah chart Bitcoin versus Geopolitical Risk Index. Dan ditemukan resiko geopolitik seringkali jadi titik awal pump Bitcoin. Kecuali di 2022 ya, karena setupnya beda. Karena waktu itu dibarengin pengetatan likuiditas, ada QT, dan interest rate yang meningkat. So, menurut saya, keep taking sets, karena perang akan menyebabkan liquidity makin berlimpah besar, karena pemerintah mencetak uang untuk bayar perangnya. Kalau enggak, dari mana uangnya? So, sekarang kita recap. Sama seperti tadi, verdict saya nggak akan ada perang dalam skala besar, tapi lebih pada perang dalam skala yang lebih kecil-kecil. Tujuannya hanya untuk kartu negosiasi negara-negara besar. Tentang tarif, surat utang, dan lain-lain. Misalnya nih, Rusia itu perlu kartu truf untuk negosiasi Ukraina, terutama tentang aneksasi Rusia di Donbas. China juga perlu kartu truf untuk negosiasi perang dagang dan rencana aneksasi Taiwan. Nah, Amerika secara implisit menyatakan perlindungan atas Taiwan dari aneksasi China. Nah, Amerika juga perlu surat utangnya laku. Karena lebih dari 60% surat utang Amerika itu harus di-refinancing hingga 5 tahun ke depan. Atau gagal bayar, rungkat Amerika. Israel juga perlu perlindungan dan teknologi militer dari Amerika. Menurut saya pribadi, kasihan banget orang yang tinggal di negara-negara
yang dijadiin proksi perang oleh negara-negara besar. Dan Timur Tengah udah sejak lama dimanfaatkan sebagai lokasi perang proksi negara-negara adidaya. Bitcoin fix this. Bitcoin is their escape money. Dan mungkin suatu hari kita akan membutuhkannya. Anyway, selalu ingat, nggak ada orang yang bisa memprediksikan Black Swan event. Nggak ada yang bisa memprediksikan World Trade Center ditabrak, atau bahkan pandemi. Nah, selalu diingat juga, panic selling pasti ada kalau misalkan ada Black Swan event, seperti Maret 2020. Tapi ingat, itu semua cuma sementara, karena trader itu punya strategi reaktif, dan itu mempengaruhi market, apalagi kalau ada likuidasi massal. Nah, in the long run, Bitcoin will beat all asset, karena uang fiat yang dicetak terus-menerus. Nggak peduli apapun alasannya, mau pandemi, perang, dan Black Swan event, semuanya malah akan menambah jumlah uang yang beredar dengan sangat amat signifikan. Dan itu adalah makanan Bitcoin. Masalah utama kita bukan perang. Perang itu justru menambah liquidity, karena uang dicetak terus. Masalah utamanya bukan Timur Tengah, tapi masalah besarnya adalah Jepang. Dan mungkin itu buat di next video aja ya.